walaupun polos tapi tetap berbeda. Terlebih basic helmnya juga kayaknya klasik banget gitu. Jadi kita bikin helmnya ini seakan-akan klasik racing. Seperti apa helmnya? Penasaran? Nah, ini helmnya. Halo, selamat malam guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua Wahyu DS. Di video kita kali ini ada sesuatu yang memang menjadi referensi untuk kawan-kawan bila mana mau sedikit memodifikasi helmnya. Ya memang modifikasi yang dilakukan sama gue ini semata-mata hanya untuk membuang kebosanan ya sama kawan-kawan ketika ada helm, mungkin helmnya yang sudah ada umur gitu ya, pengen ada pembaruan, pengen ada refresh ya, supaya nggak terlalu bosen, ya kita melakukan sedikit modifikasi. Dalam artian modifikasinya juga tetap pakemnya ya, nggak merusak dan nggak merubah banyak, tapi tetap fungsi dan menggunakan spare part original yang pasti. Ya memang ada sedikit pengorbanan waktu ya dalam memproses ini ya, tapi bila mana memang sudah jadi, itu hasilnya akan pasti keren. Itu pasti akan jadinya cakep. Seperti yang udah pernah gue lakukan ya, beberapa bulan silam ya, atau tahun lalu mungkin ya, sudah pernah gue bikin juga sebenarnya. Cuma bedanya waktu itu gue bikin lebih ke bikin dari helm baru, model-model baru gitu. Jadinya memang ya nggak terlalu, bisa dibilang nggak terlalu apa, perbedaannya nggak terlalu signifikan banget ya. Apalagi juga di tipe yang gue bikin itu memang sudah keluar tipe premium ya, dan gue bikin rada-rada ngedobrak sedikit biar nggak terlalu sama gitu ya. Tapi dengan tetap dengan kekuatan shell sesuai dengan standar pabrik. Ya, brother. Di video kali ini, gue melakukan sedikit modifikasi sama helm yang sudah terbilang rada-rada ada umur ya. Tapi, karena memang si penggunanya juga bingung, mau ngecat motif takut bosen, mau ngecat polos biasa aja, nggak dipakai juga. Kayaknya sayang gitu ya. Akhirnya, dengan sedikit modifikasi yang ada, dan kita berbicara, komunikasi dulu, apa yang harus kita lakukan dengan helm ini. Kalau di repaint juga mungkin motif yang kita bikin mungkin sudah ada yang bikin gitu ya. Jadi nanti wah ada kesamaan gitu ya. Kita mau motif polos, orangnya kalau bisa sih jangan warna yang udah ada bang katanya. Ya akhirnya kita sedikit modifikasi, walaupun polos tapi tetap berbeda. Terlebih basic helmnya juga kayaknya klasik banget gitu. Jadi kita bikin helmnya ini seakan-akan klasik racing. Seperti apa helmnya? Penasaran? Nah, ini helmnya. Ini helmnya nih. Ini yang punya, mungkin kawan-kawan banyak kenal. Rata-rata pasti yang suka motor di Indonesia, pasti kenal. Walaupun nggak kenal langsung ya, tapi kenal namanya. Ini adalah punya mantan pembalap yang kancanya sudah mendunia ya. Dengan stok helmnya dia super banyak, akhirnya dia bingung helmnya mau diapain ya. Nah ini dia helmnya, ini udah jadi, tapi nggak apa-apa lah ya gue buka ya. Ini tadi gue pengen kirim nih ke orangnya nih, tapi ya biar buat kawan-kawan dulu melihat hasilnya seperti apa. Ah ini dia helmnya. Ini adalah helm basicnya dari Rapid SR. Ini helmnya. Rapid SR, kita skinning karbon. Dengan menggunakan diffusernya RL5, DFX-nya punya 7X, dan logo depannya punya Astro GX. Atasnya IC DAP 3, ciri khas racing ya. Dan di sininya pakai punya RR5, jadi masih bisa gerak. Nah, tuh. Jadi dilihatnya seperti SRC-nya RR5 ya. Cuman ininya Rapid SR, dan di sini juga sudah light smoke ya, jadi menerawang. Dilihatnya keren. Helmnya juga masih bagus, masalah kondisinya masih cakep banget tuh. Sayang kalau seandainya dikeletakin kan. Nah ini dia helmnya. Untuk bobotnya cukup lumayan ringan, karena memang sebelum kita kerjakan skinning,
helm ini kita buang beberapa lapisan sampai dempulnya benar-benar hilang, ketemu sama basic dari bahan helm tersebut, yaitu composite fibernya. Itu lumayan ngurangin bobot banyak. Yang tadinya standar itu sekitar standar kosong ya, tanpa daleman ya, hanya ada IPS saja. Itu sekitar 1,2. Kita hilangkan itu lumayan tuh, bobotnya turun jadi 1 kilo lebih sedikit lah, lebih sedikit, nggak nyampe 1,1. Dan kita skinning menjadi bobotnya 1,2 lagi. Jadi bobotnya hampir mendekati standar, hanya lebih ringan sedikit. Cuma memang pas kita pasang ada penambahan ini gitu ya, terus ada penambahan ini, ya memang pasti akan lebih berat sedikit, tapi hitungannya tetap gram, nggak terlalu banyak. Cuma memang kalau dilihat ini luar biasa keren sih ya, karena sudah pasti one and only ini kita bikin nih. Ini pakai karbonnya, tetap karbonnya RR5 ya. Gua nggak mau pakai yang forged model kayak yang waktu pernah gue bikin seperti ini. Karena nanti kalau dibikin forged ya, dia klasiknya itu nggak dapet. Alias forged ini hanya keluar waktu pas 7X nongol. Jadinya kurang klasik dan kurang arai banget gitu. Nah ini si usernya pengennya biar kelihatannya arai, ciri khasnya arai, dengan karbonnya arai. Nah, akhirnya kita buat seperti ini. Nah, ini dia helmnya. Ini sih udah mulus banget, udah cakep banget ya. Nah, di sini ada tanda tangannya si Nakano nih tuh. Ini tanda tangannya Nakano. Keren ya. Nah, ini dia helmnya. Ini adalah menjadi ikon atau ciri khas nanti buat si pemakainya. Karena sudah pasti ketika si yang punya pakai akan menjadi bahan pertanyaan. Kok pakai helm seperti itu? Gitu ya enggak? Sudah pasti tuh, yakin gua. Kenapa nggak beli yang original? Kenapa nggak beli yang memang sudah motifnya seperti itu? Bukannya dia nggak mau beli yang original, dia sudah punya yang RR5 RC, dia sudah punya yang 7X RC, dia sudah punya beberapa helm karbon lainnya. Dia ini hanya orang bosen. Daripada helmnya digeletakin nggak jelas, nggak kepake, dengan kondisi yang masih bagus, alangkah indahnya bila bila ada sedikit modifikasi yang memang rada-rada nyeleneh sedikit, tapi memang orang lain mungkin nggak ada. Nggak ada yang kepikiran pengen bikin ke sana. Akhirnya beliau mempercayakan gua untuk memodifikasi helmnya menjadi arai seperti ini. Langkah awal memang waktu itu, kalau kita berbicara tentang Astro GX ya, dia nggak akan bisa masuk dipasang untuk diffuser RR5. Diffuser RR5 ini sama bentuk diffusernya si Astro GX itu jauh beda. Kecuali untuk sidepod ya, sidepod masih bisa, ukuran masih bisa sama ya. Jadi ini semua spare partnya diganti baru nih, full baru nih. Ini helm Grace, enak banget, cakep banget ini. Nah, kenapa diffusernya si RR5 ini bisa nempel di shell ini dengan sempurna? Ya memang, jadi ada nutnya punya si Rapid SR, ini kita hilangkan. Gua hilangkan ya, gua dan tim hilangkan. Jadi ini helm bener-bener nggak ada nutnya nih, ini botak nih. Ini helm botak ya. Nah, itu lumayan memangkas bobot yang lumayan nih. Supaya kenapa? Supaya si diffusernya RR5 ini bisa nempelnya bisa sempurna. Bisa cakep nih, kayak gini nih. Kalau seandainya dia nggak dipapas, dia pasti nanti ada jenggal. Karena template dari diffusernya juga udah beda jauh ya. Nah, akhirnya ini kita botakin, kita bikin rata, baru ini bisa kita tempel. Untuk mekanisme sendirinya, untuk air off ini juga tetap gue bolongin. Tetap gue modifikasi ya, gue bikin lubang.
lubangnya kecil lah, bautnya nggak nyampe 2 mili itu ketebalannya, jadi masih aman. Helm ini sangat minus baut besi ya, karena yang besi-besi itu udah kita ganti pakai double tip semua untuk keamanannya. Dan posisi di sininya juga udah sangat menerawang tuh, dilihatnya bisa kelihatan semua. Jadi helm ini unik sih. Kalau dibilang habisnya berapa, mungkin nanti ada pertanyaan sekitar habis berapa bang. Kalau habis berapanya itu relatif ya. Namanya kita berbicara modifikasi itu ada batasannya juga memang. Kalau memang nggak serak sama spare part yang ini, jangan dibeli. Kalau emang serak sama spare part yang gitu, ya mau nggak silakan. Biar aura dari SRC-nya itu benar-benar keluar, ya akhirnya seperti ini. Semua sangat dipertahankan smoke karbonnya ya. Ya ini, jadinya seperti ini. Karena yang punya juga nggak mau, jangan pakai yang itu deh, ntar nggak kelihatan karbonnya. Nah ini akhirnya jadinya seperti ini. Dan yang di depan juga kita pakein punya Astro GX, sama kayak yang di 7X gua. Pakai punya Astro GX. Ini masangnya nggak gua bor. Dia memang hanya ada double tip aja, jadi sangat mudah. Bila kawan-kawan mau pakai juga sangat bisa, tinggal tempel aja. Yang penting atur posisinya, jangan sampai ketika visor buka tutup ya, dia nyangkut. Jadi benar-benar harus diatur banget posisinya. Jangan sampai nyangkut. Kalau nyangkut nanti pas begini pak copot dia. Jadi benar-benar harus diatur. Semuanya benar-benar sudah karbon banget ya. Dan klasik, karena di dalamnya juga ciri khas klasiknya ada. Nose guard-nya juga gua ganti pakai punya yang lebih tua ya, pakai punya RR3 biar aura klasiknya tetap ada. Klasik banget. Keren, dan bobotnya juga enteng. Sangat enteng. Jadi nggak perlu khawatir, kan banyak tuh yang biasanya kalau di skinning tuh malah makin berat ya. Salahnya mereka, waktu pas skinning karbon ini, dia nggak memperhitungkan dari bobot helm standarnya berapa. Jadi hanya di amplas, tempel karbon, naik resin, amplas, pernis, ya akhirnya makin berat, bukannya makin enteng. Harusnya ketika mau karbon, ditimbang dulu, seandainya helm itu beratnya 1,2. Minimal harus kita papas 200 gram, biar nanti ketika naik karbon dan resin itu bisa naik lagi 200 gram. Seenggak-enggaknya bobotnya masih tetap seperti helm standar. Nah, akhirnya apa? Bila kita memperhitungkan dari bobot itu, jadinya akan seperti helm ini. Beratnya sangat-sangat mirip sama helm standarnya. Ya ini memang sudah sangat jauh banget perhitungannya, dan prosesnya juga nggak sebentar ini waktu itu. Ini prosesnya lumayan ya. Dari sesudah Lebaran sampai bulan kemarin tuh baru selesai. Itu lumayan lama. Lumayan lamanya karena apa? Karena kita nyari spare partnya juga lumayan ya. Kayak diffusernya punya dia yang smoke itu susah. Aerofin yang smoke juga susah. Sidepod yang smoke, like smoke ya, itu juga susah. Jadi memang kita harus benar-benar hunting biar hasilnya sempurna, nggak keburu-buru. Ya hasilnya seperti ini, kawan-kawan lihat sendiri, hasilnya top. Mudah-mudahan yang punya nanti bikin video, biar dia sendiri yang posting, biar kawan-kawan tahu ini helmnya siapa. Gue nggak mau spill di sini, karena memang sebenarnya ini belum resmi gue rilis videonya ya, biar yang punya sebenarnya. Gue hanya spill sedikit, nanti biar dia yang review helm ini layak dipakai apa enggak, enak dipakai apa enggak, bobotnya seperti apa, biar nanti dia sendiri yang bikin. Jadi segitu aja dari gua. Kalau mungkin kawan-kawan mau bikin helm seperti ini, bisa hubungi kontak gua yang ada di bawah sini. Nanti kita bisa komunikasikan habisnya berapa, basicnya dari helm apa, mau di skinning kah. Lebih baik bobotnya kalau bisa berkurang maksimal sekitar 200 gram untuk naikin skinning ini, biar helmnya juga dipakainya masih enak, kekuatannya masih bagus, alias safety. Segitu ya dari gua, Wahyu DS. Ciao.